Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas terkait mengenai bantuan PIP. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam proses penyaluran PIP ini, melalui dari pengecekan kesesuaian data, kemudian mengecek di website, dan kemudian melapor ke atau mengkonfirmasi ke sekolah tentang bantuan tersebut. Nah, selanjutnya setelah langkah itu kita lakukan, maka selanjutnya adalah kita melakukan pencairan dana. Nah, dalam pencairan dana ini ada berkas yang kemudian harus kita persiapkan. Berkas apa saja yang harus kemudian kita persiapkan untuk melakukan pencairan, dan syarat-syarat apa yang harus kita penuhi untuk melakukan pencairan ini? Simak terus penjelasannya, karena di video ini kita akan membahas hal tersebut. Bantu saya teman-teman sekalian untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain mengetahui informasi ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan ataupun menuju kepada pembahasan tentang syarat dan berkas pencairan PIP ini, bantuan program Indonesia Pintar ini, kita harus mengetahui dulu bahwa ada dua cara untuk melakukan pencairan bantuan ini. Jenis pencairannya yang pertama adalah pencairan dana secara kolektif. Maksudnya pencairan dana secara kolektif ini adalah pencairan dana yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu sekolah misalkan. Misalkan dikumpulkan, kemudian berkasnya dikumpulkan, dan kemudian langsung ke kepala sekolah yang bersama bendahara yang ke bank untuk mencairkannya. Jenis pencairan yang kedua adalah pencairan secara langsung atau mandiri. Maksudnya di sini adalah setelah mendapatkan informasi tentang penerima bantuan program Indonesia Pintar ini, maka kemudian si penerima ini ya secara mandiri, secara individu masing-masing langsung ke bank untuk mencairkan bantuan program Indonesia Pintar ini. Nah teman-teman sekalian, berkas-berkas apa saja yang harus kemudian kita siapkan ketika ingin mencairkan bantuan PIP ini? Yang pertama yang harus saya jelaskan di sini adalah tentang bagaimana cara mencairkan bantuan PIP ini secara mandiri. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman sekalian, kita harus mempersiapkan SK penerima PIP, bantuan program Indonesia Pintar ini. Yang kedua adalah siswa kemudian membawa buku tabungan simpel, atau kalau misalkan belum ada buku simpelnya, silahkan bawa kartu identitas yang lain, kartu KIP atau ATM KIP. Kemudian yang kedua adalah siswa membawa surat keterangan dari kepala sekolah. Surat keterangan ini berisi bahwa anak tersebut mendapatkan bantuan PIP atau terdaftar sebagai penerima bantuan PIP tahap ini misalkan. Yang keempat adalah peserta membawa atau siswa membawa identitas diri. Apakah KTP orang tua, atau kemudian KK orang tua, atau surat keterangan bahwa kita adalah siswa dari sekolah kita masing-masing dan terdaftar sebagai penerima PIP. Kelima teman-teman sekalian, mengisi dan menandatangani slip penarikan dana dari bank yang kemudian sudah disediakan oleh bank masing-masing. Jadi atau apakah bank BRI atau bank BNI, teman-teman sekalian. Jadi itu yang harus kita siapkan untuk mencairkan bantuan PIP ini. Ini adalah cara pencairan secara mandiri. Bagaimana cara pencairan secara kolektif teman-teman sekalian? Pertama yang harus disiapkan adalah surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah. Yang kedua adalah surat kuasa dari penerima PIP. Surat kuasa dari
siswa penerima bantuan Indonesia Pintar ini. Kemudian surat keterangan dari kepala sekolah yang isinya daftar penerima bantuan PIP ini yang kemudian ditandatangani masing-masing oleh penerima PIP tersebut. Selanjutnya adalah fotokopi KTP dan SK Kepsek atau bendahara yang masih berlaku. Yang terakhir adalah slip penarikan dana yang sudah ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan PIP ini, yang kemudian diserahkan kepada sekolah dan kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah tersebut. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana berkas yang harus disiapkan, bagaimana berkas yang harus kemudian teman-teman siapkan ketika melakukan pencairan secara mandiri dan kolektif. Nah, saya akan jelaskan satu persatu tentang bagaimana bentuk dari berkas-berkas yang kemudian teman-teman butuhkan ini, agar lebih memudahkan teman-teman untuk mempersiapkan berkas tersebut. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan bagaimana cara melakukan pencairan dan berkas, serta berkas dan syarat apa saja yang harus dipenuhi dari peserta didik untuk kemudian melakukan pencairan bantuan PIP ini. Semoga bermanfaat, bantu saya untuk kemudian membagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain agar kemudian mereka bisa mendapatkan informasi yang insya Allah bermanfaat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.